Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafi Kuseni Manurung, dari Hukum Ekonomi Syariah 4A. Ya, ingin melanjutkan resume pada buku Filsafat Hukum, Akar Religiositas Hukum dari karangan Bapak Dr. Fakih Fuad Wasita Atmaja. Pada bab selanjutnya, di poin pertama, Pancasila sebuah landasan falsafah. Hal ini tidak berfokus pada sisi sejarah, melainkan pada sisi nilai filosofis. Akan tetapi, sudut pandang sejarah juga masih digunakan untuk melihat kerangka pikir ideologis pembentuk falsafah negara Pancasila. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Secara historis, kultural, bangsa Indonesia telah mengenal konsep Tuhan melalui beragam cara. Sejak masa penyembahan roh, arwah, dewa-dewa yang mengacu pada konsep politeisme hingga pengakuan tunggal atas Tuhan, monoteisme. Jiwa dan semangat religiositas manusia Indonesia terdahulu yang mengaku Tuhan dalam beragama, keyakinan menolak paham ketiadaan Tuhan atau ateisme. Dalam kehidupan manusia, ketiadaan Tuhan mengandung bahwa manusia tak membutuhkan kekuatan di luar dirinya. Manusia berbuat dan berkehendak atas kehendak dirinya dan menolak ekstensi dan peran Tuhan bagi dirinya. Jika ditelaah, konsep ideologi ketuhanan yang Maha Esa tidak ditemukan dalam pemahaman sifat Tuhan pra-Islam. Sifat Tuhan pra-Islam dalam pemahaman animisme, dinamisme, kemudian bergerak masa Hindu-Buddha yang menyembah banyak dewa, tidak mengilhami nilai ideologis ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam Pancasila merujuk pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran dan sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa memandang suku, agama, bangsa, dan negara. Nilai kemanusiaan menolak sikap Calvinism yang mementingkan kebenaran dirinya dibandingkan manusia yang lain. Dalam konteks kemanusiaan yang adil dan beradab, terdapat nilai-nilai dasarnya yaitu sifat adil. Manusia Indonesia dengan falsafah Indonesia telah mampu diterima di tengah pergaulan masyarakat internasional. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam bahasa, budaya, suku, dan beragam kehidupan manusia di Indonesia. Tuhan menciptakan manusia dalam beragam budaya atau multikultur. Tentu setiap suku dibekali dengan bahasa dengan alat komunikasi berupa bahasa di komunitas atau kaumnya. Konsep persaudaraan antar umat beragama membolehkan kita untuk saling bekerja sama, saling menolong, yang dilandasi semangat persaudaraan dan persatuan. Pada keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam konsep demokrasi, suatu rakyat atau suara Tuhan atau vox populi, vox dei, dan ini dapat menjadi persoalan ketika masing-masing pihak mengutamakan pendapat sebagai pendapat yang paling benar, karena pendapatnya mencerminkan suara Tuhan, ketika suara rakyat yang tanpa batas menyeruak menjadi sebuah ideologi tanpa dapat dikendalikan oleh hukum. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada poin kedua, membahas tentang membendakan Pancasila, sebuah perubahan paradigma. Pancasila sejak awal dimaknai sebagai falsafah bangsa Indonesia, dan Pancasila tidak dapat digambarkan dalam bentuk karena ia adalah konsep berpikir sebuah bangsa yang berada dalam ruang abstrak. Pancasila mengalami pergeseran pemaknaan menjadi bentuk yang konkret benda. Pancasila yang berada dalam ruang abstrak pemikiran lalu berubah menjadi ruang benda konkret. Resiko dari ini menimbulkan konflik dan pertentangan ideologis secara nyata. Kesalahan fundamental meletakkan Pancasila dalam dimensi yang berbeda. Pancasila yang berasal dari kata sifat dalam mencerminkan nilai-nilai moralitas bangsa diubah menjadi kata benda.
Pancasila perlu dimaknai dalam ruang kesadaran sebagai nilai abstrak, moral universal berupa Pancasila menjadi visi bangsa Indonesia ke depan. Sila-sila Pancasila yang dimaknai sebagai semangat untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa yang diciptakan melalui semangat berketuhanan berupaya untuk membentuk manusia yang berperilaku adil dan beradab, yang mampu membentuk sebuah masyarakat yang sadar akan persatuan Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.